Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya, Ibu Mela Agustina, panggil saja Bu Mela. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab 3 tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Untuk pertemuan yang kedua, kemarin kan kita sudah bahas ya untuk pertemuan yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier 2 variabel. Untuk pertemuan ini nanti kita akan bahas adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Saya yakin kalian masih ingat ya. Nah, sebelum masuk materi yang tadi saya bilang, yaitu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, kita ingat dulu pertemuan sebelumnya untuk sebagai dasar untuk materi pertemuan ini, sehingga kalian nanti tidak akan kesulitan. Oke, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari X plus 2Y lebih dari 10. Di sini kalian bisa lihat bahwa di sini lebih darinya tidak menggunakan sama dengan. Berarti nanti jangan lupa garisnya putus. Tapi nanti kalau di sini ada sama dengannya berarti garisnya lurus, garis lurus biasa ya. Kemudian kita tentukan nilai X dan Y-nya, kita ubah ini jadi sama dengan, kita tutup Y-nya dulu aja ya, ditutup ya. Oke, X-nya ketemu 10, kalau sudah lancar langsung aja dibuat garisnya, biar cepat. Seret garis, X-nya 10, Y-nya berapa Y-nya? Tutup X-nya, oh Y-nya 5. Oke, kita coba ya. Nah, ini di sini, masih ingat ya? Nah, di sini, karena di sini putus, karena tadi tanda petisnya lebih dari, nah sekarang HP-nya, masih ingat nggak? Kalau arah lancipnya adalah ke kanan ini, ke kanan, oleh karena itu maka garisnya bagaimana? Nah, ini kan garisnya. Nah, DHP-nya bagaimana? Karena ini lancipnya adalah ke arah kanan, maka DHP-nya sini ya, sebelah kanan. Kalau kamu pakai alirannya hitam, ya sini diarsir. Tapi kalau kamu pakai aliran putih, berarti sebaliknya, yang sini yang diarsir, yang atas tulisi DHP. Karena untuk mempermudah, saya sarankan kalian menggunakan aliran putih. Oke, nanti ketika pertanyaannya aliran hitam gampang, tinggal dibalik saja dari jawaban yang dari aliran putih. Oke, jangan bingung. Nah, ini dia DHP-nya. Ya, karena arah lancipnya sebelah kanan, maka DHP-nya adalah kanan garis. Oke, kita lanjutkan. Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, yang akan kita bahas pertemuan kali ini ya. Kalian membaca di sini ada sistem, sudah paham ya? Yaitu apa? Gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier 2 variabel atau gabungan dari 2 atau lebih. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 dan seterusnya. Ini dia definisinya. Bentuk umumnya bisa dilihat ya. Bersama pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, dan seterusnya jika ada. Jika tidak, minimal ada terdiri dari 2 pertidaksamaan. Kemudian saya lanjutkan. Apa sih penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel? Kalau kemarin kan kalau daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, kalau ini kan ada banyak pertidaksamaan. Nah, berarti apa? Ya, betul. Daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan, yaitu apanya? Irisannya. Ya, betul. Ini dia. Sorry ya. Nah, ini dia. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ini adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi gampangannya itu adalah kalau kita alirannya putih ya berarti yang paling bersih irisan dari semuanya. Jadi daerah yang bersih yang tidak ada arsirannya itu DHP. Kalau yang aliran hitam berarti daerah yang apa? Ya daerah yang kena arsir terus setiap garis. Makanya kadang sulit ketika kita menggunakan alirannya hitam. Saya sarankan kalian menggunakan aliran putih dulu, setelah putih nanti baru dibalikkan ke hitam. Atau tergantung soalnya, tapi saran saya kalian harus menggunakan aliran putih. Oke, kita lanjut ya. Nah tadi kan kita sudah membahas definisi, kemudian kita sudah membahas tentang penyelesaiannya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, ini akan kita bahas di subbab ketiga ini.
yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan metode aliran putih. Langkah pertama adalah silakan tentukan DHP dari setiap pertidaksamaan. Setelah itu kalian blok daerah-daerah yang tidak memenuhi DHP. DHP-nya jangan diblok, jangan ditulisi DHP dulu karena ini kan terdiri dari banyak garis atau terdiri dari banyak pertidaksamaan. Nanti kalian akan bingung. Yang penting diarsir dulu yang bukan DHP. Ya, blok daerah yang bukan merupakan DHP. Kemudian tentukan irisan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang bersih yang mana? Nah, ini irisan dari himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak terkena blok. Oke, itu disebut DHP. Kita contohkan ya, biar lebih paham lagi. Bagaimana cara menentukan DHP dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 dan 4x plus y lebih dari sama dengan 4. Kita selesaikan satu-satu dulu. Yang pertama, yang pertidaksamaan pertama dulu, kemudian kita lanjutkan pertidaksamaan kedua. Yang pertama, kita langsung saja ya. Kita tutup x-nya. Ketemunya y-nya berapa? Betul, 6 dibagi 3. Ketemunya adalah 2. Kemudian kita tutup y-nya. Oke, 2x sama dengan 6. Berarti x yang ketemu berapa? Ya, betul, 6 bagi 2, yaitu 3. Tabelnya langsung ya. Nah, lalu kemudian kamu harus meletakkan di koordinat kartesius. Kemudian kita lihat DHP-nya ya, karena ini ada tidak sama dengannya, ada sama dengannya, berarti nanti tandanya atau garisnya penuh. Kemudian karena koefisien X-nya positif ya, ini kan positif, berarti kita langsung lihat aja arah lancipnya kemana ini. Arah lancipnya ke kanan, oh berarti DHP-nya di kanan. Kita lihat benar nggak ya? Nah, benar kan? DHP-nya arah kanan. Nah, ini DHP-nya. Jangan tulis DHP-nya dulu karena kita belum selesai. Kita masih ada pertidaksamaan yang lain. Nanti kamu memutuskan mana DHP-nya adalah setelah kamu selesai mengarsir. Oke? Kemudian kita lanjut ke garis kedua. Langkah yang sama, ya ketemu, kemudian kita lihat, kita titikin, kita buat garis, kemudian kita arsir, dilihat ya. Ini lebih dari juga sama, berarti DHP-nya kanannya sini ya, DHP-nya sini. Nah, berarti kan daerah sini diarsir. Nah, kayak apa? Nah, ini dia. Berarti mana DHP-nya? Cari yang bersih. Nah, ini dia yang bersih. Berarti ini adalah DHP. Paham di sini? Apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ya. Kita lanjutkan. Untuk lebih memahami materi ini, kita lanjutkan untuk contoh kedua. Bagaimana cara menentukan DHP dari X min Y kurang dari sama dengan 6 dan 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Seperti yang tadi, jadi satu-satu dulu. Yang pertama yang ini dulu, bla 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 bla. Paham ya? Kemudian kita buat garisnya, karena DHP-nya ini arah lancipnya ke kiri, berarti DHP-nya kiri. Nah, ini garisnya. Berarti kirinya mana? Sebelah kirinya garis, kiri garis ya. Oh, ini Bu, kiri garis. Ya sudah, berarti ini DHP yang diarsir sebaliknya. Oke. Kemudian yang kedua, 3X plus 4Y. Oke, kita coba ya. Nah, kita lihat daerah arsirannya di sini. Oh, ke kanan Bu arah lancipnya. Berarti kita buat titiknya dulu. Kita buat garis, kemudian arah kanan garis. Ini kan garis, kanannya mana? Oh, ini Bu. Berarti ini diarsir. Sorry. Ini lebih dari ya. Oh iya, berarti DHP-nya adalah kanan. Berarti yang diarsir adalah sebelah kirinya ini ya. Berarti DHP-nya yang mana? Ya, betul. DHP-nya adalah yang bersih, yaitu sini. Bu, besok seandainya pertanyaannya adalah pakai aliran hitam bagaimana, Bu? Ya, kamu tinggal garap aja. Pakai aliran putih dulu. Kemudian kan kamu sudah tahu tuh mana DHP-nya. DHP-nya kan ini. Nah, kalau sudah tahu DHP-nya ini, kamu cari saja ABC-an yang arsirannya tuh di posisi sini. Yang sama seperti daerah DHP-mu ini. Nah, itu tentukan itu adalah DHP-nya. Jadi jangan bingung. Aliran hitam hanya beda pengeblokan saja. Tapi saran saya kalian harus kerjakan pakai aliran putih dulu. Setelah putih selesai baru silakan diarsir bagian DHP ini. Pilih yang di ABC-an itu yang diarsir daerah DHP-nya. Itu jika diminta soalnya alirannya aliran hitam.
Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, ternyata sudah selesai. Nah, apa saya bilang? Cukup dengan 2 contoh soal, saya rasa sudah paham ya. Oke, jika ada masalah silahkan chat saya, jangan sungkan-sungkan, atau silahkan bisa SMS. Kalau tidak punya nomor saya, boleh tanya wali kelas kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.